Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, Pak? Ada 2 tahun ya. Kajian terakhir di sini sebelum pandemi, kemudian libur selama 2 tahun. Dan Masya Allah ya, Bapak-bapak takmir masih kelihatan lebih muda dibandingkan sebelumnya. Tetap semangat untuk menjalankan kegiatan ibadah di Masjid Al-Falah dan selalu mengisi kegiatan masjid dengan kegiatan yang bermanfaat untuk umat insyaallah ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang apa, Pak? Kewajiban puasa, dan Allah jadikan puasa itu sebagai madrasah untuk menggapai takwa. Baik, sebagai hamba yang beriman, tentu saja kita sangat menghendaki untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena hanya hamba yang bertakwa yang amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Hanya hamba yang bertakwa yang amalnya diterima oleh Allah. Sebab dalam masalah kriteria amal itu ada 2 standar. Ada yang disebut dengan kriteria keabsahan amal. Amal itu sah ataukah tidak? Untuk kriteria jenis yang pertama ini, yaitu standar keabsahan, masing-masing manusia bisa mengukur. Yang penting syarat, rukun, wajib, dan tidak ada unsur penghalang, maka berarti amal itu hukumnya sah. Tapi ada kriteria nomor 2, yaitu kriteria diterimanya amal. Untuk jenis yang kedua ini tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal kita diterima oleh Allah ataukah tidak? Alhamdulillah, jenengan kita semuanya baru saja selesai sholat maghrib. Bapak Ibu yang yakin sholat maghribnya diterima boleh angkat tangan. Wonten? Tidak tahu kita ya. Sehingga jenengan yakin nggak kalau sholat maghrib yang tadi barusan dikerjakan diterima oleh Allah? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kalau ditanya, apakah Bapak Ibu yakin kalau sholat maghrib yang tadi dikerjakan itu sah? Yakin. Karena kalau kita nggak yakin kan dibaleni, Pak. Ngulang. Kita yakin sehingga kita tidak perlu mengulang amal sholat maghrib yang baru saja kita kerjakan. Karena itu dalam masalah amal, kita berusaha bagaimana agar amal itu sah dan sekaligus diterima oleh Allah Ta'ala. Perjuangan jenis yang pertama agar amal itu sah kita lakukan dengan cara belajar. Piye carane ngamal sing bener? Salat sing bener niku pripun carane, poso sing bener piye carane, zakat sing bener piye carane, dan seterusnya. Alhamdulillah untuk jenis seperti ini para jamaah Masjid Al-Falah sudah sangat semangat. Apa meneh nek pas arep mangkat umroh, masyaallah. Tukongkon manasik peng bola balik teko ya melu. Karena ibadah yang mahal. Dan orang biasanya kalau ibadahnya larang niku, kalau bisa jangan sampai batal. Sehingga dia akan berusaha agar amalnya sah. Sementara untuk perjuangan kriteria yang kedua, yaitu diterimanya amal, ini nggak semua orang tahu. Dan ini lebih berat dibandingkan yang pertama. Karena ada satu unsur di mana Allah mensyaratkan
dalam amal yang diterima oleh Allah harus diiringi dengan yang Salatu wassalamu ala namanya takwa. Rasulillah Dalilnya apa, Pak? Dalilnya wa ala firman Allah alihi wa Subhanahu sahbihi wa wa ta'ala, mawalah innama wa la yataqabbalu haula wa la Allahu quwwata minal illa billahi amma muttaqin. ba'd. Saat temannya Allah Allahumma salli ala hanya Muhammad belum wa ala nompo, ali Muhammad. hanya mau menerima Allahumma amal arzuqna ilman yang nafi'an dilakukan dari amalan hamba-hambanya yang mutaqabbalan. bertakwa. Innama yataqabbalu Allahu Ikhwafillah, minal muttaqin. Allah azakumullah. hanyalah menerima amal dari Barakallahu hamba-hambanya yang bertakwa. fiikum jami'an. Sehingga ketika seorang Kita berkumpul beramal kembali di majlis ini, bisa jadi majlis secara Syarhus Sunnah. fisiknya bagus, Ini kitab yang rukun kita bahas semuanya insyaallah hari terpenuhi, ini syaratnya pertemuan tidak ada yang terakhir. ditinggalkan, wajibnya bahas kitab ini. diamalkan, bahkan Ya, insyaallah. sunnah-sunnahnya Kemudian dikerjakan. nanti Syawal Pembatal pada umur, juga pada dia waktu tidak kita melakukan. baca lagi kitab yang lain Secara status sah, ya. tapi mungkin Kita baca batinnya lagi ada kitab yang yang lain rusak, ada yang yang masih salah, berkaitan tentang sehingga akidah amal dan itu manhaj tidak diterima oleh Allah Ahlus karena Sunnati batinnya wal ada yang Jamaah. bermasalah. Ya, karena kita harus terus belajar Dari akidah sinilah terus sampai kita kita wafat. sebagai hamba Allah Ya, apalagi tentu belajar akidahnya benar kita mengendaki ya merujuk kepada begitu kitab-kitab kita para ulama. masuk ke dunia akhirat Ya, bukan katanya ada yang bekal katanya. Ya, benar-benar yang kita akan membaca kita bawa. kalam mereka dan bekal benar-benar itu kita adalah istifadah amal dari yang kalam kita para kerjakan. ulama. Ya, bukan Maka dari sampai ada orang-orang salah sighar, seorang ulama bukan dari yang mengatakan, lainnya, tapi dari para Lau ulama. alimtu annallaha Gitu, ikhwah. yataqabbala Dalam annallaha majlis-majlis seperti yataqabbalu ini Allah diperbanyak ya dan annallaha alhamdulillah yataqabbalu minni ya, sudah sajadatan banyak yang wahidah. seperti itu menghidupkan Andaikan saya majlis-majlis mengetahui ilmu. kalau Allah menerima Baik. amal Hari ini dariku insyaallah itu kita meskipun sudah hanya sampai satu di sujud halaman saja yang diterima oleh Allah, 126. Iya. maka aku berangan-angan untuk mati seketika. 130. Oh ya, Aku 36. berangan-angan Ya, untuk mati insyaallah. ketika itu. Kenapa? Halaman 136. Karena kalau Allah Tafadhal sudah dibaca berkenan itu. untuk menerima amal kita walaupun hanya satu amal Mas Azmi. saja, maka berarti kita sudah disebut sebagai hamba yang bertakwa. Dan kalau kita sudah disebut sebagai hamba yang bertakwa, berhak dapat surga. Tapi nek sedaya amal yang ditompo waliyadzubillah aja sampai terjadi Pak ini Pak. Kita nggak punya bekal untuk menghadap Allah ketika di akhirat. Maka perjuangan kita adalah bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ini ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai motivasi. Hadis riwayat Ahmad dinilai sahih oleh Ahmad Syakir, bahwasanya dari sahabat Talha bin Ubaidillah, beliau bercerita, dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang masuk Islamnya bareng. Kemudian ketika keduanya masuk Islam, yang satu ibadahnya lebih mempeng dibandingkan temannya. Ini A sama B. A ini ibadahnya lebih mempeng timbangannya B. Baik. Kita sampai Kemudian, kemarin ya si A ini ini ikut tentang ikut Al-Imam medan Al-Muzani jihad sampai akhirnya meninggal membawakan dunia mati syahid. memerintahkan kepada ahlu sunnah Dan untuk yang satunya menjauhi yang si B hal-hal yang ini haram. Ya, segala hidup macam keharaman 1 tahun kemudian. hendaklah seorang yang Hidup memiliki sampai akidah yang 1 benar, tahun kemudian. akidah yang lurus, hendaklah dia Sehingga yang menjauhi A meninggal tahun sejauh-jauhnya. ini, Dia berusaha untuk menjauhkan diri yang dari B masih sesuatu yang bertahan hidup diharamkan sampai oleh Allah 1 tahun Subhanahu kemudian. wa taala. Kita Lalu sampai di Talha bin hadis Ubaidillah, yakni dan beliau termasuk di antara tentang sahabat yang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat surga. Ijtanibu itu Lalu mana? Talha bin Ubaidillah Baik. radhiyallahu anhu bermimpi. Ijtanibu as-sab'a Dalam al-mubiqat. mimpinya beliau Kata Nabi sallallahu alaihi radhiyallahu wasallam, anhu beliau bersabda, melihat jauhilah oleh dua kalian sahabat as-sab'a. ini. Ya, ini 7 dosa. Dua sahabat Ini ini 7 dosa yang besar. yang B itu Ya, dipanggil dosa lebih yang dulu untuk masuk Benar-benar surga keharamannya daripada ini yang sangat A. kuat. Al-mubiqat, Malaikat maka datang, dikatakan kemudian mubiqat, dia yakni manggil yang B. Hai B, membinasakan, silakan masuk surga. yang Maka B menghancurkan masuklah ke dalam pelakunya. surga. Lalu kamu wahai A, Qalu, ya kemudian malaikat Rasulullah, keluar lagi dari surga, kemudian wa ma memanggil A. hunna? Sekarang kamu A, silakan kau Maka masuk mereka surga. para sahabat berkata atau Baik, bertanya padahal kepada si Nabi A sallallahu tadi, alaihi wasallam, "Wa ma hunna?" Dia Ya Rasulullah. mati dalam kondisi apa, Pak? Apa itu ya Rasulullah? Mati syahid. Dosa-dosa yang Lebih mempeng mubiqat tadi. ibadahnya
mati Maka kata dalam Nabi kondisi SAW mati yang syahid, pertama, tapi asyirku ternyata billah. si B masuk surga Yani lebih dulu seorang berbuat dibandingkan syirik kepada si A. Allah ini jelas dosa yang Namun si B mubiqat. ini punya keunggulan apa? Ya, mubiqat di Dia dunia juga matinya mubiqat belakangan, di selisih 1 akhirat. tahun. Di akhirat dia lebih parah lagi. Sehingga si A Dosa-dosanya mati tidak hari ini, si B diampuni. tahun depan. Ya, kalau dia mati Baik. dalam keadaan Kemudian malaikat mati ini di atas mengatakan kepada kesyirikan, Tolha, waliyauzubillah, mati di atas "Tsumma kekufuran. kharaja fa'adina lilladzi istushhida tsumma raja ilayya faqala li Ini irji ma'ruf fa ayat-ayatnya dan innahu seterusnya lam tentang ya'ni laka berbuat ba'du." syirik. Lalu Hanya malaikat saja nanti ini keluar model dari syirik surga kemudian akhir zaman mengatakan mungkin yang kepadaku, mungkin "Wahai sebagian Tolha, kita kamu pulang. ya nggak Karena paham. ini belum waktumu untuk Makanya masuk terus ke kita dalam belajar surga." tauhid sampai kita mati. Akhirnya Ya. Tolha pulang dan yang dimaksud Kemudian yang pulang kedua di situ adalah as-sihru. Tolha itu Ya, ini kembali sihir. hidup. Sihir ini bagian dari Bangun kesyirikan. pagi, Di antara bentuk lalu kesyirikan beliau adalah lapor kepada as-sihru. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Dan sihir ini sudah peristiwanya banyak dalam ya. mimpi yang disaksikan Majalah oleh di sahabat mana-mana. Tolha bin Di Ubaid. Indonesia bentuk. Akhirnya Tolha menyampaikan hal ini kepada teman-temannya, kepada sahabat yang lain, sampai mereka itu terheran. Kok bisa si B itu masuk surga lebih dulu dibandingkan si A? Padahal si A itu lebih mempengibadai, ikut jihad, bahkan mati di medan jihad. Tapi si B yang dia tidak lebih rajin ibadah dan tidak mati di medan jihad, kenapa justru masuk surga lebih dulu dibandingkan si A? Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian merasa heran? Qalu, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan, thumma istushhida fi sabilillah wa dakhala hadzal jannata qablahu." Ya Rasulullah, si A itu lebih mempengibadahnya, bahkan ikut jihad fisabilillah dan beliau mati syahid, tapi kenapa kok masuk surga si B dulu daripada si A? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah si B ini Allah kasih usia yang panjang sehingga dia bertahan hidup setahun setelah itu? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasamahu, dia kan menjumpai bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sana, bukankah dia melakukan salat ini selama 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falima bainahuma ab'atu ma bainas samai wal ard. Sungguh jarak derajat antara keduanya itu lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Masya Allah. Padahal orang ini selisih dengan temannya tadi, antara A dengan B, selisih dengan temannya itu cuman ketemu 1 Ramadan, Pak. Selisihnya cuman ketemu 1 Ramadan. A meninggal tahun ini, kemudian B dikasih oleh Allah usia yang panjang sehingga dia ketemu 1 Ramadan, baru setelah itu dia meninggal dunia. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, bukankah dia ketemu dengan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya? Bukankah dia sholat selama 1 tahun, dia melakukan sujud sejumlah sekian selama setahun? Betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oleh karena itu jarak derajat dia dengan si A seperti langit dan bumi. Masya Allah. Barangkali dalam suasana pandemi pada waktu varian Delta, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang kapundut lebih awal. Mereka diwafatkan oleh Allah mendahului kita. Di daerah sini ada Pak pengumuman kematian yang berjejer dalam waktu sepekan Pak. Banyak ya. Di peristiwa puncaknya pandemi. Sehingga hari ini ada sekian yang meninggal, hari ini ada sekian yang meninggal. Ada banyak sekali teman-teman kita yang mendahului kita. Dan bahkan banyak di antara mereka yang usianya jauh lebih muda dibandingkan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan. Lalu kita bisa bertahan sehingga ketemu Ramadan kemarin. Lalu bertahan hidup lagi dan ketemu Ramadan tahun ini insya Allah. Jika 1 Ramadan bisa menyebabkan seorang hamba naik derajatnya melebihi dari jarak antara langit dan bumi. Apalagi jika
berpuluh-puluh Ramadan atau belasan Ramadan atau banyak Ramadan yang bisa kita jumpai. Namun tentu saja ini hanya berlaku bagi mereka yang menghiasi puasanya dengan takwa, memanfaatkan waktu berpuasa sebaik mungkin untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih dikasih oleh Allah usia panjang sehingga bisa menjumpai aneka ibadah kepadanya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga dengan ini nanti Allah jadikan derajat kita di surga lebih tinggi. Lebih tinggi disebabkan karena kita bisa mendapatkan waktu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, terkait tujuan besar puasa yang telah Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Ayat pinten, Pak? 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di situ disebutkan tujuan besar puasa. Sehingga ibadah puasa ini punya makna yang besar, punya maqasid yang besar, punya tujuan yang besar. Sampai ada salah satu ulama yang bernama Al-Iz bin Abdissalam. Sinten, Pak? Al-Iz bin Abdissalam. Beliau ini ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau menulis sebuah buku khusus yang berjudul Maqasidus Siyam. Maqasidus Shaum. Tujuan besar puasa. Beliau menulis buku yang buku itu tipis ya. Kurang lebih hanya 66 halaman. Dengan judul Maqasidus Shaum. Tujuan besar puasa. Dan dalam buku ini Al-Iz bin Abdissalam membahas tentang aneka keutamaan puasa agar memotivasi orang itu semakin maksimal dalam melaksanakan puasa. Di situ beliau sebutkan tentang seperti apakah puasa yang baik, termasuk bagaimana agar orang itu termotivasi untuk bisa berpuasa dengan baik, agar puasa itu betul-betul sesuai dengan tujuannya, sehingga mengantarkan pelakunya kepada tujuan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pun kepanggih Ramadan pinten tahun, Pak? 60 tahun. Sejak awal puasa, Pak, usia 15 tahun sampai sekarang sudah berapa tahun ketemu Ramadan? Ada 40 tahun, ada 50 tahun, ada sekian puluh tahun sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya. Nah, yang terjadi seperti ini, Pak. Sesuatu itu jika terlalu sering, maka terkadang menghilangkan tingkat sensitivitas. Kenapa? Wes biasa. Jadi kesan sensitifnya sudah nggak ada. Akhirnya tidak ada suasana istimewa. Nggak ada kesan sensitif, tidak ada suasana istimewa. Kok bisa, Pak? Nah, seperti itu manusia umumnya terjadi. Saya kadang ngasih contoh itu untuk kasus orang yang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Jika ada seorang muslim yang baru saja mendarat di kota Mekah atau di kota Madinah, pertama kali saat dia lihat Ka'bah, Masya Allah, Pak, berderai air mata, nangis. Dan dia bisa menghayati ibadahnya. Makanya kalau ini paling seneng bimbing jamaah umroh pertama. Paling khusyuk, paling serius, gampang nangis, nurut dikongkon apapun. Sehingga suruh belok kanan, belok kiri. Gak ngeyelan, Pak. Kenapa? Karena ini baru yang pertama. Kesan pertama itu luar biasa. Membuat orang itu bisa menghayati ibadah yang dia lakukan. Sehingga pada saat pertama kali ketemu Ka'bah,
Rata-rata jamaah itu bisa menangis, bisa menghayati ibadahnya. Sampai kadang selesai umroh, dia pingin segera balik ke masjid. Selesai umroh kan biasanya subuh, Pak ya. Selesai sholat subuh, lalu kita balik ke hotel, yang bapak-bapak cukur, gundul, kemudian bareng-bareng istirahat. Itu mungkin nggak bisa tidur, paling tidur setengah jam, langsung mandi, balik lagi ke masjid. Loh kenapa Pak? Saya pingin lihat Ka'bah. Bapak nggak capek? Enggak. Karena semangat. Karena semangat. Sehingga dia balik lagi ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah. Lama di situ dia beribadah. Nanti hari yang kedua sudah mulai berada di shaf agak belakang. Wes biasa, wes bosen ya, wes suwe delok Ka'bah. Nanti hari yang ketiga sholatnya telat. Hari yang keempat kecantol ning toko. Kemana ini? Blonjo. Masya Allah. Karena ketika orang itu sudah terbiasa, jadinya tingkat sensitifnya hilang. Makanya bagi kaum muslimin, untuk sekian ibadah yang dia lakukan secara rutinitas, seperti sholat 5 waktu, Jumatan, puasa Ramadan, dan aneka ibadah yang sifatnya rutinitas. Karena itu sudah menjadi kebiasaan yang rutin bagi dia, mungkin gak ada nilai istimewanya. Tapi sangat berbeda kalau ada salah satu di antara jamaah yang tersentuh dengan hidayah. Pak Ustadz, selama ini saya nggak pernah sholat. Ramadan ini alhamdulillah saya dapat hidayah oleh Allah. Saya dapat hidayah dari Allah, hadir di shaf pertama ketika sholat subuh. Mendengarkan kultum, ceramah, sesuatu yang istimewa sekali bagi dia. Dia bisa menangis ketika itu. Kenapa? Ini sesi yang pertama. Kegiatan yang pertama, sehingga lebih sensitif batinnya. Dikandani apapun dia nurut. Sebab dia masih dalam suasana sensitif, sesuatu yang baru. Lah terus bagaimana Pak bagi kita yang Ramadan itu sudah menjadi rutinitas kita setiap tahun. Sehingga otomatis tingkat sensitif kita jadi mulai menurun. Betul, bisa jadi ini terjadi pada diri kita. Namun ada satu kesempatan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang baru. Apa itu Pak? Yang bisa kita lakukan adalah pasang semangat yang baru dengan target yang baru. Yang itu tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Biasanya jenengan nek pas ulan Ramadan khatam Quran ping pinten? Berapa kali Pak? Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali, ada yang cuman hatam juz amma. Alhamdulillah, sing ra tau nyekel Quran, begitu Ramadan nyekel Quran selama 1 bulan juz 30. Bukan 30 juz ya, juz. Alhamdulillah masih bisa mendekat ke Quran. Boleh nggak Pak, misalnya kita naikkan targetnya. Ramadan tahun ini saya bertekad 1 khatam ping 5. Wah, rodok berat Mas. Tapi coba itu jadikan sebagai tekad. Nanti seperti ada sesuatu yang baru. Target saya khatam ping 5. Berarti kan rencana itu sudah dibuat dari awal, lalu kita atur jadwal aktivitas kita. Yo nek iso ojo terlalu sibuk. Jangan terlalu banyak sering keluar rumah, jangan terlalu banyak beraktivitas. Hanya dalam rentang waktu selama sebulan. Lebih banyak fokus di masjid. Biasanya kalau waktu duha isinya mau turu, sekarang diisi dengan ibadah. Karena orang kalau sudah masang target, itu biasanya aktivitasnya lebih terarah. Tapi kalau tanpa target, ya sakarepe dhewe. Maka meskipun ini rutinitas yang biasa bagi kita, sehingga tidak ada tingkat sensitif tadi Pak ya, tapi kita coba dengan target itu semoga menambah sensitif. Seperti kita memperbarui lagi. Kita pasang target. Ramadan tahun ini nek iso aku kudu khatam ping 5, ping 4 atau berapa sesuai dengan kira-kira Bapak Ibu sanggup untuk melaksanakannya. Atau Ramadan ini kalau bisa saya terus di masjid, iktikaf. Kira-kira kalau kelangan nyambut gawe 1 bulan, masih bisa makan nggak Pak? Bisa ya insya Allah ya? Pak, makannya bisa ya?
bekalnya ada atau tidak, wallahu a'lam. Tapi insya Allah pensiunannya kan lancar, Pak. Ya mungkin bagi Anda yang sudah punya tabungan, orang nyambut gawe sebulan insya Allah cukup ya. Kulkas wis kebak dengan bahan makanan, istrinya nggak bakalan menanyakan mana uang belanjaan karena semuanya sudah dicukupi sebelum Ramadan. Kalau itu kita lakukan, kita kan ibarat melakukan sebuah perjalanan jauh, tapi dengan waktu 1 bulan. Dan mungkin kita akan lebih banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan yang mubah. Saya tidak banyak berinteraksi dengan yang lain, fokus di masjid, lebih banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, hanya dalam rentang waktu khusus 1 bulan ini saja. Setelah itu silahkan kembali seperti kondisi normal sebelumnya. Ada sesuatu yang kita buat lebih istimewa. Ibaratnya kita sedang mendidik diri kita sendiri. Ibaratnya kita sedang mendidik diri kita sendiri. Kapan lagi kalau enggak menggunakan momen Ramadan? Karena ini momen yang paling mudah bagi setiap hamba untuk ngecas iman. Sebab Allah ngasih banyak sekali dukungan bagi para hamba ketika bulan Ramadan. Apa di antara dukungan Allah? Yang pertama, apabila Ramadan itu datang, maka Allah Subhanahu wa taala futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Yang itu kata Al-Iz bin Abdissalam mengisyaratkan bahwa ketika bulan Ramadan, amal yang dilakukan oleh para hamba berpeluang besar diterima oleh Allah sehingga mengantarkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Sehingga ketika bulan Ramadan, orang itu dimotivasi leren maksiat, hindari maksiat. Makanya sampai semua orang yang biasanya terbuka auratnya begitu masuk Ramadan dong nganggo kudung. Dong nganggo kudung. Kenapa? Menghormati Ramadan. Dia pakai kerudung. Itu sebenarnya sudah jadi tradisi sejak masa silam ya. Para presenter TV, penyiar berita, begitu bulan Ramadan mereka pakai apa, Pak? Kerudung. Tapi tradisi itu belakangan pengen dihilangkan. Terutama bagi orang-orang liberal dan orang Islam yang tergabung dalam kelompok liberal ini. Sehingga akhirnya kembali seperti suasana bukan Ramadan. Gak ada bedanya antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Baik. Sehingga pintu neraka ditutup mengisyaratkan agar orang itu meninggalkan maksiat. Sehingga tobatnya diterima. Ketika tobatnya diterima, maka dosa yang dia lakukan tidak akan mengantarkannya ke dalam neraka. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan yang seperti apa Pak yang dibelenggu? Dalam riwayat yang lain setan yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, setan yang nakal. Sedangkan setan yang kelas teri itu tetap dibiarkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang bertanya, jarene setan dibelenggu, kok saya akeh wong maksiat? Jawabannya apa Pak? Hah? Berarti mereka kalah dengan setan kelas teri. Setan kelas cedol-cedol dibiarkan. Mereka kalah dengan setan kelas rendah. Setan kelas besarnya dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Sehingga ini memberikan kesempatan bagi para hamba untuk semakin mempeng dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Hanya dalam rentang waktu 1 bulan. Maka mau nyari waktu kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan. Baik. Sehingga salah satu di antara cara yang bisa dilakukan oleh seorang muslim adalah kita itu seperti membuat madrasah diri kita sendiri. Kita buat kurikulum untuk diri kita sendiri, kita mendidik diri kita sendiri, memanfaatkan kesempatan waktu di mana orang itu serius dalam beribadah kepada Allah. Pamit ke istrinya, Bu, mungkin saya dalam waktu 1 bulan ini nggak pulang. Arab minggat ning ndi, Pak? Sik to tenang. Bukan pergi kemana-mana. Insya Allah tetap tidur di rumah. Loh, alhamdulillah.
tirailan. Ya. Tapi dalam waktu selama siang hari, mungkin dari mulai subuh sampai maghrib, nanti nggak pulang-pulang, di masjid terus. Atau full untuk kegiatan ibadah, di rumah tapi lebih banyak ibadah. Sehingga aktivitas-aktivitas kerja, aktivitas yang lainnya ditinggalkan sementara. Sementara, hanya dalam waktu 1 bulan. Jika itu bisa dilakukan, seperti ada sesuatu yang istimewa. Kayak ada target dalam kegiatan ibadah yang kita lakukan. Sehingga memaksa diri kita untuk memenuhi target itu. Seperti ini jamaah ya. Insya Allah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang ada di daerah Ngemplak. Ada di daerah Ngemplak itu mengadakan pesantren lansia. Ramadan ini insya Allah untuk angkatan yang ketiga tanggal berapa itu? 18 ya. Tanggal 18. Biasanya 3 hari. Tanggal 8, 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Yang hadir kami kasih syarat untuk usia 55 tahun ke atas. Yang belum itu berarti nunggu nanti kalau wis tua boleh ikut. Ada banyak sekali di mana ketika mereka ikut merasa Masya Allah seperti ada sesuatu yang baru. Iya Pak, jenengan mungkin nggak pernah merasakan suasana jadi santri ketika mondok. Sehingga dari kecil sekolahnya umum, terus umum sampai kuliah ratau mondok. Sekarang wes umur swidak ke mondok. Itu pun cuma 3 hari. Rasanya ada sesuatu yang baru. Itu contoh orang yang dia mendidik dirinya tapi melalui program tertentu. Cuman kalau melalui program seperti ini kan kita perlu mengandalkan kegiatan dan itu harus ada penyelenggara. Bagaimana kalau tidak ada penyelenggara? Masing-masing kita bisa memaksa diri kita masing-masing untuk melaksanakan itu. Caranya gimana? Ya tadi, jadikan kegiatan Ramadan kita ini punya target. Ada sesuatu yang ingin kita capai sehingga itu bisa kita selesaikan sepanjang bulan Ramadan. Bisa target puasa, bisa target membaca Quran, bisa target sholat malam, bisa target sholat duha, bisa target sedekah, atau memberi buka puasa, atau yang lainnya. Ketika kita punya target seperti itu, rasanya ada sesuatu yang baru dalam ibadah puasa yang kita kerjakan. Baik. Nah kemudian jamaah dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan bahwa puasa yang dilakukan oleh hamba itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa, dan ini tingkatan yang paling rendah. Adalah puasa yang bentuknya hanya sing penting ora batal. Sehingga dari mulai subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan atau semua bentuk pembatal yang lainnya. Ini umumnya puasa yang dijalani oleh kaum muslimin. Posone wong awam ya kaya ngene iki. Pokoke sing penting ora batal. Karena itu untuk jenis yang pertama ini, Masya Allah ya. Bisa jadi ketika dia puasa masih diiringi dengan aneka perbuatan maksiat. Gerenengi tonggone, gerenengi koncone, gerenengi ustate. Baik, untuk jenis orang yang puasa seperti ini mungkin saja bisa jadi puasanya sah, tapi kadang nggak ada nilai pahalanya karena penuh dengan dosa. Masih ada 2 lagi Pak, tapi sudah masuk isya. Saya selesaikan ya. Yang kedua, level yang kedua adalah orang yang berpuasa dan selama dia berpuasa, di samping dia meninggalkan semua pembatalnya, dia juga berusaha untuk menjaga jangan sampai melakukan kegiatan maksiat ketika puasa. Motone ikut poso, lisannya ikut poso, telinganya ikut poso, sehingga dia hindarkan dirinya untuk melakukan aneka kegiatan maksiat. Ini lebih susah dibandingkan yang pertama.
Meskipun ada banyak di antara jamaah yang berhasil melakukannya. Nah, cara yang paling gampang adalah jangan sering keluar rumah. Karena menungso niku maksiat rata-rata sebabnya apa, Pak? Nek wis metu aurat tercecer di mana-mana. Kadang ada orang, Masya Allah, sore-sore ngapain? Ngabuburit, cuci mata dengan dosa. La haula wala quwata illa billah. Mbok disayangi Pak, pahala puasanya hangus gara-gara seperti ini. Yang ketiga, orang yang berpuasa dan dia bisa menikmati ibadah puasanya. Sehingga saat dia berpuasa itu rasanya dekat banget dengan Allah. Dia merasa nyaman dengan ibadah yang dia lakukan. Dia merasa bisa mendapatkan kelezatan dengan melakukan ketaatan berupa puasa. Maka dalam pikirannya selalu membayangkan bagaimana agar Allah memberikan dia pahala yang besar baginya. Sehingga untuk orang yang ketiga itu, di samping dia meninggalkan pembatal, dia menghindari maksiat, yang ketiga adalah mengatur hatinya, mengatur pikirannya untuk selalu menikmati ibadah yang dia kerjakan. Sehingga dia membayangkan terus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puasa yang tingkatannya tertinggi. Maka orang ini saat puasa dia itu bahagia. Dia merasa dekat dengan Allah, merasa nyaman dengan Allah, bisa menikmati ibadah yang dia kerjakan. Dan seperti itulah puasa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing poso Ramadan didasari dengan iman dan penuh harapan pahala, mongko dosa-dosane bakal dingapura oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Pencegah Pak. Demikian, semoga apa yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi semangat bagi kita untuk membuat Ramadan kita lebih istimewa tahun ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.